Ikhlas kalau dinisbatkan kepada wali-walinya Allah, kepada nabi-nabinya Allah, itu beda definisinya. Kemudian ikhlas kalau dinisbatkan kepada ulama-ulama, kiai-kiai yang khas, itu juga beda. Ikhlas kalau dinisbatkan kepada kita orang awam, kita yang bukan wali, yang bukan ulama dan lain sebagainya juga beda. Jadi ikhlas kalau secara umum adalah tidak mengharapkan imbalan apapun. Contohnya panjenengan sholat, panjenengan puasa, panjenengan zakat, panjenengan bisa dikatakan ikhlas itu ketika tidak mengharapkan imbalan daripada apa yang telah panjenengan lakukan. Contohnya gitu, sholat niatnya lillahi ta'ala, sehingga setiap niat itu pasti diakhiri dengan lillahi ta'ala gitu. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana fardhan lillahi ta'ala. Sholat juga demikian, setiap niat itu pasti diakhiri dengan lillahi ta'ala. Lah itu adalah sebuah manifestasi daripada ikhlas. Meskipun ulama-ulama kita, kiai-kiai kita selalu ngiming-ngiming, monggo sholat nanti akan masuk surga, akan mendapatkan pahala dan lain sebagainya. Karena memang nyata ketika kita melakukan suatu amal kebaikan maka akan dibalas oleh Allah, itu nyata. Tapi pada hakikatnya kita itu sebagai muslim, sebagai mukmin, melakukan ibadah apapun itu harus diniati ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi bahasanya itu liwajhillah, karena ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ini memang butuh usaha. Jadi nggak bisa langsung sekaligus kita itu puasa, zakat, sedekah dan lain sebagainya itu langsung lillahi ta'ala, belum bisa. Tapi bertahap, perlahan-lahan nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Musannif Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, beliau menjelaskan hadis yang diriwayatkan dari Asim bin Muhammad bin Labid bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah dawuh, qala akhwafu ma akhafu alaikum asyirku al-asghar. Nabi Muhammad pernah dawuh ngeten iki, Pak. Sesuatu yang paling aku takutkan terhadap kalian sahabatnya Nabi adalah asyirku al-asghar, syirik yang kecil. Nah, kemudian qalu ya Rasulullah wa ma asyirku al-asghar. Kemudian sahabat janggal, sahabat muskil, apa yang dimaksud Kanjeng Nabi dengan asyirku al-asghar? Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, qala ar-riya'u. Yang dimaksud dengan syirik yang kecil adalah riya. Nauzubillah min dzalik. Apa itu riya? Riya kalau secara bahasa itu ya pamer. Pamer itu berarti menampakkan sesuatu kebaikan yang ada pada diri kita. Kalau bahasa dewasanya apa? Flexing. Ya, bahasa Indonesia flexing. Kita mempunyai barang yang sangat mahal ditampakkan. Contohnya punya mobil Innova Ribbon misalnya. Itu kan lumayan bagus kalau di Indonesia, Pak. 300 juta lebih gitu ya. Itu ditampakkan depan rumah. Niatnya untuk pamer.
atau dalam hal ibadah. Tadi malam saya habis sholat tahajud misalkan 1000 rakaat, nah itu sana pamer itu ternyata. Nah itu semua adalah asyirku al asghar. Nauzubillah min dzalik. Jadi syirik itu maksudnya adalah menyekutukan Allah. Kalau menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, itu namanya asyirku al akbar, syirik yang besar. Nah ini nauzubillah min dzalik. Nah, di bawahnya syirik yang besar adalah syirik yang kecil, yaitu flexing tadi. Flexing amal ibadah kita, flexing apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, maka untuk mengatasi itu semua, kita harus bisa berupaya untuk segala sesuatu yang ada pada kita, baik itu amal ibadah, harta, anak dan lain sebagainya, harus dilandaskan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Amin Allahumma Amin. Kemudian yaqulullahu ta'ala lahum yauma yujazi al-ibada bi'a'malihim idhabu ilal ladina kuntum tarawuna lahum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum khairan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ini dawuh bahwa hari di mana semua hamba itu dibalas amal-amalnya, maka pergilah kamu atau kalian dan lihatlah di dalam dunia ini apakah ada kebaikan. Jadi ketika semua hamba itu sedang dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang dilihat adalah kebaikannya. Yang dilihat adalah kebaikannya. Kalau kita mempunyai kebaikan, maka dilihat lagi apakah kebaikan kita itu sudah ikhlas atau belum. Nah itu. Jadi nanti ketika dihisab seperti itu, maka oleh karena itu kita sebagai muslim, sebagai mukmin, alangkah baiknya selalu menghubungkan segala sesuatu yang kita lakukan itu ikhlas lillahi ta'ala. Ya mungkin pengajian singkat pada malam hari ini demikian. Jadi kesimpulannya, ikhlas itu sangat penting. Ikhlas itu adalah sesuatu yang harus ada pada diri kita. Karena apa? Karena amal ibadah itu bisa diterima atau tidak tergantung ikhlasnya. Kalau kita sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya ikhlas karena Allah Ta'ala, maka otomatis sudah pasti akan dibalas kebaikan pula oleh Allah dan pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, meskipun singkat, meskipun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.